Kisah akan berfokus pada sepasang anak yatim piatu, yang baru saja berhasil masuk ke dalam museum kuno, di mana si kakak yang bernama Sam, tengah mengajak adiknya yang bernama Ned, untuk mencuri sebuah peta. Hal ini mereka lakukan karena mendapat informasi bahwa peta itu menyimpan rahasia, mengenai kisah harta karun. First map of the whole world. Di sini Sam meyakini bisa menemukan harta karun itu melalui beberapa petunjuk yang sudah dia kumpulkan sehingga mereka berupaya untuk membobol peta tersebut, namun penjaga di sana datang memergoki yang mana pengurus itu rencananya akan membawa ke penjara sementara adiknya akan dibebaskan karena masih di bawah umur. Don't move! Oh crap. Mendengar penjelasan barusan membuat Sam punya rencana kabur dengan meninggalkan adiknya di panti asuhan di mana Ned yang tak bisa jauh dari kakaknya pun menangis ingin ikut tetapi dilarang yang malah memberinya kalung pengingat dan ternyata selain itu dia juga menemukan kertas yang ditinggalkan kakaknya berupa tulisan kasih sayang. Be with you. I'll come back for you, Nate. 15 tahun kemudian Ned akhirnya sudah tumbuh dewasa di mana dia bekerja sebagai seorang tender di sebuah bar tapi selain mahir dalam membuat minuman ternyata dia juga sangat lihai mencuri satu gelang milik pengunjung namun aksinya tadi diketahui oleh seorang pria sehingga Ned yang merasa gugup itu pun langsung menyuruhnya untuk segera pergi. Stop me if I'm wrong. Well, you're wrong, and we're also closed. Get out. Dikarenakan memiliki kemampuan dalam urusan maka bernama Victor ini pun mengajaknya untuk menjalankan sebuah misi akan tetapi Ned menolak tawaran tersebut karena dia sudah merasa nyaman dengan pekerjaannya saat ini lantas Victor memilih pulang namun Ned dibuat terkejut ketika menyadari gelang rampasannya telah diganti dengan kartu nama. Ned yang curiga kemudian mengunjungi rumah Victor berharap dapat menemukan kembali gelang rampasannya, tapi di sana dia dibuat keheranan kala melihat peta incaran yang dahulu hendak dicuri ternyata kini ada di sini lalu tiba-tiba Victor muncul dan menceritakan kisah peta tersebut seraya mengajak Ned yang diminta untuk bergabung. I think you're here because it might be. It is. Holy shit. His trip's and voyage of exploration, so long as he came back with that gold. Secara mengejutkan Victor juga menjelaskan bahwa dirinya pernah bekerja sama dengan Sam kakaknya dalam urusan ini oleh karena itu Victor mengajak Ned agar mau membantunya mencari petunjuk lain sambil menemukan keberadaan kakaknya meski di awal Ned menghiraukan itu namun setelah pulang ke rumah ia pun berubah pikiran dan langsung menyetujui ajakan tersebut. So when do we start? Keesokan harinya mereka mulai mempersiapkan strategi yakni untuk mencuri salib emas di sebuah pelelangan. Victor harus memiliki salib emas tersebut agar bisa menjadi sebuah kunci untuk menuntun perjalanan lalu dia memberi tugas kepada Ned supaya mau memadamkan listrik agar Victor bisa menyelesaikan. That's up to you. I mean, you got to bring some to the equation. I'm not cutting yours. What are you going to do with that kind of money? Singkat cerita mereka pun telah sampai di tempat lelang dengan segala bentuk persiapan yang sudah matang tapi Victor melihat keluarga Santiago ada di sana bersama anak buahnya yang juga sedang mengincar salib itu sehingga Victor menyuruh Ned untuk bertindak cepat sebelum keduluan oleh mereka. So ridiculous game. Beberapa saat kemudian acara lelang pun segera dimulai sehingga Ned mulai menyelinap ke belakang tetapi anak buah Santiago yang bernama Yo dapat membaca gerak-gerik Ned dan langsung mengikutinya yang mana ketika Ned sedang berusaha mencari sumber listrik tiba-tiba mereka datang memergoki sehingga terjadilah kerusuhan kecil. Melihat kesempatan bagus ini maka Victor segera menyamar sebagai petugas untuk mengambil barang incaran namun dia sempat dihadang oleh Joe. Beruntung datang dua polisi yang membantu meloloskan dirinya sehingga Victor segera membawa hasil curian itu ke dalam mobil yang secara kebetulan Ned. Get out of here, Tony. Hey, you surprised to see? Somebody had to get the cross. Setelah kabur ke Barcelona, Victor pun mengajak Ned untuk melihat petunjuk lain ini miliki wanita bernama Chloe di mana Chloe begitu marah karena Victor telah melibatkan orang asing dalam melakukan misi ini sehingga dia pergi meninggalkan mereka namun karena salib terbaru sudah hilang maka Ned bergegas mengejarnya.
Better get that cross back! Ketika Chloe akan kabur menggunakan mobil, tiba-tiba Victor muncul dan menyuruh niat membiarkannya pergi, di mana Chloe yang memang tidak tahu langkah selanjutnya pun maka terpaksa bergabung dengan mereka berdua, di mana Ned mengajaknya ke sebuah gereja untuk memulai perjalanan, tetapi karena hari ini ada peribadatan sehingga mereka harus menunda aksinya. See when we might have a private look inside. There's a midnight mass tonight, so tomorrow's the earliest we can poke around. Di saat suasana gereja sudah sepi, akhirnya mereka berhasil masuk dan mulai berpencar untuk mencari jalan. Tidak lama kemudian Victor melihat petunjuk awal di mana ketiganya bergegas mengikuti arah tersebut. Tak disangka Ned juga menemukan lubang kunci dan segera membukanya hingga terlihatlah satu jalan menuju ke masuk. 2, 1, turn. Whoa! There you go. Dikarenakan harus memakai jalan yang berbeda, Victor pun menyeting GPS agar bisa melacak kedua temannya, yang mana dengan modal salah satu salib kemudian mereka mulai turun untuk menelusuri lorong tersebut, yang ketika mendengar suara-suara Anne di sana, lantas mereka berdua segera keluar yang ternyata berada di salah satu klub yang sangat ramai. Hey, what's going on down there? Yeah, this definitely doesn't look right. Look, above the bar. We better keep moving. Di sana Chloe mulai berbaur dengan pengunjung lain supaya tidak dicurigai jika sedang mencari penunjuk jalan. Tak disangka anak buah J datang menyerang, di mana saat pertarungan sedang berlangsung Chloe berhasil membuka pintu rahasia sehingga mereka bisa meloloskan diri, namun tiba-tiba ruangan itu dipenuhi oleh air, yang mana mereka segera meminta bantuan kepada Victor. Tepat ketika Victor baru saja menemukan lubang kunci, ia pun ditodong oleh Yo yang muncul dari belakang sehingga mereka terlibat perkelahian dahulu. Untung saja Victor mampu melumpuhkan dan membuatnya tidak berdaya, lalu Victor segera memasukkan kunci tersebut dan menolong mereka berdua sampai akhirnya selamat dari genangan air. Guys, say something. Tell me you're alive. Setelah keluar dari jebakan, Ned dan Chloe pun melihat pintu yang harus dibuka dengan menggunakan dua kunci, di mana Victor yang kebetulan tak jauh dari sana menjatuhkan kunci satunya untuk mereka gunakan, dan ketika kunci disatukan akhirnya pintu itu bisa dibuka, yang mana di dalamnya terdapat beberapa guci berisi garam. Okay. Chloe? No. Selain tumpukan garam, ternyata Ned menemukan sebuah peta yang menuju ke arah lokasi tak jauh dari sana, namun tiba-tiba Chloe mengagetkan sambil berkata jika dalam misi ini tidak ada satu orang pun yang bisa dipercaya, di mana dia memukul pingsan lalu membawa peta tersebut, yang faktanya selama ini Chloe telah berkhianat. You have no idea who you partnered with, dude. Who do you think? What are you talking about? Dengan bantuan Victor, kini Ned tersadar, tapi dia teringat perkataan Chloe dan langsung menanyakan tentang kakaknya, di mana Victor mulai mengakui jika Sam telah tewas ditembak oleh Yo ketika dalam mencarinya dahulu, yang mana alasan yang dia berbohong adalah karena Ned diyakini bisa memecahkan misteri ini, namun hal tersebut membuatnya pergi karena merasa dimanfaatkan. Beberapa saat kemudian akhirnya Victor menemui Ned dan menjelaskan jika selama ini Chloe bekerja untuk Santiago. Menyadari pengkhianatan itu, maka Victor mengajaknya berdamai dan melanjutkan misi ini sambil menemukan orang yang telah membunuh kakaknya, sehingga alasan tersebut membuat Ned bersedia untuk membantu sekaligus ingin Please just stop trying to play me for like 5 minutes. It's a deal, kid. berganti ke landasan udara, di mana Victor dan Ned melihat gerombolan Santiago yang bersiap untuk pergi. Lantas mereka juga berusaha menyelinap ke dalam sana, di mana pesawat itu akan terbang menuju Pulau Kiamba, Filipina. Lalu ketika mendekati titik pendaratan, tiba-tiba saja Joe mempunyai pikiran membunuh Santiago. My place is... Then,
Menyadari klon telah menghilang, maka memberitakan anak buah mencarinya sampai ketemu. Sedangkan bersamaan dengan itu, Victor yang bersembunyi di dalam bagasi pun mulai keluar untuk mengambil peta kembali. Tak disangka mereka begitu terkejut ketika melihat Santiago telah tewas sehingga Victor mengajak Ned ke tempat semula. Dikarenakan peta sudah kembali didapatkan, maka Victor mengajak Ned untuk melompat dengan memakai sebuah parasut, tapi kejadian selanjutnya sungguh tak disangka karena Ned malah menantang Joe bertarung untuk membalas kematian kakaknya. Alhasil semua anggota anak buah Joe pun berusaha untuk menembaknya. Keributan lain pun terjadi ketika Klopp berhasil ditemukan, namun dia bisa melawan dan masuk ke dalam mobil yang mana di saat akan melarikan diri tiba-tiba saja Ned muncul di pintu pesawat sehingga dirinya jatuh tanpa pengaman. Untung saja di sana Klopp dapat meraih dan membawanya ke sebuah kargo yang akhirnya mereka mendarat dengan selamat. Ketika Josh sudah sampai di landasan, maka Ned dan Klopp segera mencari sebuah penginapan untuk beristirahat di mana pada saat itu mereka hanya fokus pada petunjuk lain bukan pada kesempatan untuk mesra-mesraan karena harapan mereka sangat besar untuk menemukan jalan, tapi sampai detik ini usahanya belum juga membuahkan hasil. Setelah Klopp tertidur, Ned pun teringat kejadian 15 tahun silam di mana dia pernah menyalakan api di bawah kertas dan ketika dicoba ternyata muncul tulisan yang memberitahunya jika salib emas itu adalah kompas untuk menuju harta karun. Lantas dia mulai mencopot permata dan menyatukannya di atas peta hingga akhirnya Ned menemukan lokasi tersebut. Oh my God. Tanpa mempedulikan kesehatan lagi, ia pun terpaksa bergadang semalaman demi menghitung dan menulis titik koordinat tepat. Di saat menjelang siang, ternyata Klopp telah pergi meninggalkannya lebih dulu dengan membawa sehelai kertas, tapi dikarenakan tahu hal ini akan terjadi, ia pun tetap tenang sebab kertas yang asli telah disimpan rapi di dalam botol. Dengan menggunakan perahu kecil, Ned bergegas menuju titik lokasi, namun pergerakannya diketahui oleh Yo hingga pada akhirnya Ned menemukan pintu goa yang mana itu merupakan petunjuk terakhir dari pencariannya selama ini, yang ketika memasuk goa itu ia begitu terkejut sekaligus bangga karena berhasil menemukan apa yang dicari kakaknya selama ini. Kilauan cahaya kuning terpantul dari permukaan air menandakan emas itu berada di dalam dua buah kapal kuno sehingga dengan rasa tidak sabar ia pun segera naik ke salah satu kapal tersebut untuk memastikan kebenarannya, namun tiba-tiba Victor muncul dari arah belakang yang berhasil melacak posisi Ned melalui GPS yang kemarin terpasang di HP-nya. You know, back then, spices weren't nearly as much. Oh, pirate trade. Holy shit. Setelah melihat tamparan emas, tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan Joy yang sudah mengikuti Ned, di mana mereka memilih untuk bersembunyi ketimbang harus melakukan hal ceroboh seperti kejadian di atas pesawat. Alhasil posisi mereka pun tidak ditemukan sehingga anak buah Joe diperintahkan untuk mengangkat dua kapal itu menggunakan helikopter. All clear, sir. Sebelum kapal itu akan dipindahkan, Victor pun berinisiatif untuk memasukkan beberapa emas ke dalam tas, lalu mereka mulai keluar dari persembunyiannya dan mulai bertarung dengan sejumlah anak buah Joe yang berada di sana hingga akhirnya Victor bergegas naik ke tempat kemudi untuk menyingkirkan pilot dan mengambil alih helikopter. Right to the point, huh? Langsung memerintahkan anak buah untuk mengejar Victor, di mana pasukan yang tersisa pun tumpah ruah ke sana dan bertarung semaksimal mungkin untuk merebut kapal tersebut, tetapi Ned memberi perlawanan yang sangat merepotkan ditambah perlakuan Victor yang membawa kapal itu melintasi pegunungan.
pihak musuh menghalangi perjalanan, maka kapal yang dibawa Victor pun sempat jatuh ke permukaan air, namun saat itu Ned kebetulan menemukan bubuk misiu untuk mengisi meriam dan langsung menembakkannya pada target sehingga kapal musuh akhirnya dapat dihancurkan, tapi Joe berhasil pindah yang langsung menurunkan jangkar pada kapal mereka. Sempat terpojok, Ned pun berhasil mengalahkan Joe dengan mudah, sementara Victor tidak mempedulikan teman seperjuangannya karena memikirkan tas emas yang tersangkut di tangga, namun ketika benar-benar membutuhkan pertolongan Victor pun terpaksa merelakan hartanya supaya Joe jatuh ke laut dan tertimpa kapal. Di akhir cerita kini posisi mereka diketahui oleh Angkatan Laut yang sedang berpatroli dan bergerak ke sana, yang mana itu artinya mereka tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memiliki harta karun tersebut. Begitu juga dengan Clue yang sudah tertipu, akan tetapi Ned berhasil mengantongi beberapa emas untuk dibawa pulang meski jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.